Saya dari kelas 11 MPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis film dari Makmum dan film Munafik. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang film Makmum. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang sinopsisnya, saya akan melihatkan trailer dari film Makmum. Silakan ditonton ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kamu alumni ya? Tapi saya dengar kamu biasa ngurus jenazah. Berarti sudah paham betul peraturan di asrama ini. Nggak ada perubahan, hanya perlu dijalankan dengan lebih disiplin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur cerita dari film Makmum tersebut. Nah, film Makmum ini berawalkan dari seorang ibu yang mempunyai asrama yang bernamakan Ibu Kinanti. Nah, Ibu Kinanti beliau ini sudah tua, renta dan rapuh. Beliau ini sakit-sakitan dan pada akhirnya beliau meminta kepada supirnya untuk mencari seorang perempuan yang memang pada dasarnya dia itu alumni asrama tersebut, yaitu yang bernama Ririn. Nah, Ririn ini profesi dia itu awalnya sebagai dokter operasi mayat yang ada di rumah sakit di daerah yang sama. Nah, pada suatu hari Pak supir itu menjemput ke kos-kosannya atau ke kontrakannya Ibu Ririn ini. Nah, pas saat itu sangat berbarengan saat Ririn dikeluarkan dari kos-kosannya, dan pada akhirnya Pak supir dari Ririn menuju ke asrama tersebut. Sesampainya di asramanya tersebut, Ririn itu tidak langsung menemui Bu Kinanti, tapi dia menemui tiga sosok seorang wanita yang memang sekolah di situ atau di asrama tersebut. Dan pada akhirnya tiga orang anak itu menceritakan tentang kejadian-kejadian yang ada di asrama tersebut. Awalnya Ririn itu tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh tiga orang anak itu. Nah, sudah nonton kan teman-teman trailer dari film Makmum tersebut. Nah, film Makmum ini diproduseri oleh Dera Skalwani dan Damo Punjambi. Film ini juga disutradarai oleh Hadro Deng Ratu. Nah, film ini berdurasikan selama 1 jam 30 menit dan genre dari film tersebut itu adalah horor. Nah, film ini adalah film yang berasal dari Indonesia karena pemerannya orang-orang Indonesia. Lalu Ririn menemukan Ibu Kinanti dan bercengkrama dengan beliau. Pada suatu malam, anak-anaknya tiga orang itu mereka merasa ketakutan dan salah satunya itu kesurupan. Dan pada akhirnya Ririn itu menemui tiga orang itu, dan ternyata memang benar anak itu kesurupan oleh jin yang ada di asrama tersebut. Nah, pada suatu ketika Ririn sholat di musola yang ada di asrama tersebut. Pas Ririn lagi takbir, Ririn mendengarkan suara bisikan yang mengikuti suaranya beliau. Nah, pada akhirnya pas dia sholat terakhir itu dia langsung lari karena ketakutan. Dan pada akhirnya Ririn itu menemui tiga orang anak tersebut dan dia percaya bahwa ada sosok perempuan yang ada di asrama tersebut. Pas saat itu Ririn menanyakan apakah ada orang pintar yang bisa menangani hal tersebut. Nah, lalu tiga orang itu mengatakan bahwa ada guru agama mereka yang bisa menangani hal tersebut. Lalu Ririn itu menelpon dan langsung menyambangi lokasi rumah orang pintar tersebut. Ternyata orang tersebut itu adalah teman dulunya Ririn yang seasrama. Pas sesampainya dia di rumah guru agama tersebut, dia langsung menceritakan tentang kejadian yang mereka alami, Ririn dan tiga orang tersebut. Lalu kita sebut saja orang itu ustadz atau ulama yang ada di daerah tersebut. Nah, ustadz itu langsung memberitahu atau menginformasikan jika memang mereka mengalami hal tersebut, langsung saja menelpon
ke nomor yang sudah dikasih oleh ustadz tersebut. Lalu Ririn balik lagi ke asrama dan memberitahu kepada 3 orang tersebut. Nah, singkat cerita, pada suatu malam hal tersebut atau hal kesurupan tersebut itu terjadi lagi di asrama tersebut. Nah, pada akhirnya Ririn langsung menelpon ustadz tersebut untuk mendatangi asrama yang mereka tinggali. Dan pada akhirnya ustadz itu datang ke asrama untuk menolong 3 orang itu dan Ririn tersebut. Dan ternyata orang yang kesurupan itu adalah orang yang sama dengan orang yang kesurupan di hari sebelumnya. Nah, di suatu saat itu Pak Ustadz itu langsung berhadapan langsung dengan jin tersebut yang menyerupai anak tersebut. Lanjut, pas malam tersebut Ustadz tersebut dan jin yang merasuki anak itu, mereka berdua itu bisa dibilangkan berantem dalam segi manusia biasa, karena mereka mengadu kekuatan yang mereka punyai masing-masing. Dan pada akhirnya Ustadz itu terlempar jauh karena bisikan dari jin tersebut. Dan pada akhirnya Ustadz tersebut membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dia pelajari selama hidupnya. Lalu jin itu merasa kepanasan dan pada akhirnya jin tersebut terbakar. Dan pada malam itu juga Ibu Kinanti mengatakan kepada Rini bahwa ada sebuah kotak yang berada di bawah kolong kasur tempat tidur Ibu Kinanti tersebut. Dan pada akhirnya Rini langsung menyamperi kotak tersebut yang berada di kolong kasur Ibu Kinanti. Pas Rini membuka atau mengecek kotak tersebut, ternyata isinya banyak sekali koran-koran berita yang menyatakan bahwa asrama tersebut pernah terjadi kebakaran dan ada salah satu wanita yang tidak bisa diselamatkan atau tidak bisa ditolongkan pada warga atau pada pemadam kebakaran, yaitu ternyata wanita itu adalah sahabatnya Rini yang dulunya satu asrama dengan Rini. Dan ternyata wanita yang terbakar itu masih menggunakan mukena yang telah dia pakai sehabis sholat malam atau sholat isya. Dan sehabis itu Ibu Kinanti kebesokannya langsung membicarakan tentang perihal pertukaran ketua asrama. Ibu Kinanti menginformasikan kepada Rini bahwa dialah yang cocok untuk menggantikan Ibu Kinanti sebagai ketua asrama tersebut. Selepas itu Ibu Kinanti memberitahu di mana makam temannya tersebut. Ternyata makamnya tersebut ada di bawah pohon yang di dekat asrama. Dan pada akhirnya Rini langsung menyampaikan kuburan tersebut untuk menjenguk temannya tersebut yang terjadi kebakaran pada tahun silam. Nah, sudah nonton teman-teman trailer dari film Munafik tersebut. Saya akan menjelaskan tentang sinopsis atau alur cerita sedikit dari film Munafik tersebut. Nah, film ini disutradarai oleh Syamsul Yusuf dan diproduseri oleh Datuk Yusof Hasyam. Nah, film ini berdurasikan selama 1 jam 38 menit. Nah, film ini diproduksi oleh negara Malaysia. Bahasa yang digunakan oleh film ini adalah bahasa Melayu, yaitu bahasa yang ciri khas dari negara Malaysia. Nah, sebelum saya melanjutkan ke film kedua, itu film Munafik, saya akan menanyakan trailer dari film Munafik tersebut. Jadi selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Nah, awal dari kisah cerita itu ada sebuah keluarga yang nama kepala keluarganya itu adalah Adam. Adam ini sosok seorang ulama atau sosok seorang ustadz yang ada di suatu daerah. Dia ini mempunyai satu orang anak dan satu orang istri. Nah, pada suatu ketika istri ustadz tersebut yang kita bisa disebut Adam meninggal dunia dikarenakan ketabrakan mobil atau kecelakaan yang ada di jalan suatu kampung tersebut. Kecelakaan tersebut bukan semata-mata hanya kecelakaan biasa, tetapi
latar belakang dari kecelakaan tersebut ada sosok gangguan jin, dan pada suatu saat Adam menghampiri kuburan istrinya tersebut dan menggali kuburannya, dan akhirnya dia mengambil mayat untuk anaknya yang sedang rindu kepada ibunya. Itu keadaan sudah malam guys, jadi pas sudah diambilkannya mayat kepada anaknya nangis dan tidak mau melihat ibunya karena sudah wajahnya tidak sama lagi pas hidupnya. Dan pada suatu ketika Adam berpikir bahwa hal tersebut yang dilakukan adalah hal yang bodoh, karena tidak akan mengurangi rasa rindu seseorang atau rindu seseorang anak kepada ibunya tersendiri. Jadi tabrakan tersebut itu bukan semata-mata hanya tabrakan biasa, tetapi tabrakan itu mempunyai latar belakang yang diganggukan oleh jin yang dikirimkan oleh dukun yang ada di daerah tersebut. Nah, kenapa dukun itu mengirimkan jin kepada istrinya? Karena dukun itu tidak mau ada yang mengganggu di saat dia sedang menjalankan untuk menyesatkan warga-warga tersebut, sampai-sampai dia melakukan hal tersebut. Dan pada akhirnya suatu ketika anaknya Pak Adam ini kangen kepada ibunya. Lanjut ke cerita selanjutnya. Pada suatu ketika ada seorang wanita yang kesurupan di rumahnya, dan ada warga yang memberitahu kepada Pak Adam bahwa ada wanita yang kesurupan. Langsung Pak Adam sontak lari ke rumah wanita tersebut dan menangani wanita tersebut. Dan wanita tersebut ternyata ada hal di luar nalar kita sebagai manusia, yaitu dia itu digangui oleh sosok jin yang dikirim juga oleh dukun tersebut. Dan akhirnya Pak Adam menyelesaikan itu semua, dan selepas dari itu Pak Adam langsung pulang. Sehabis itu Pak Adam mendengar bisikan bahwa istrinya memanggil Pak Adam untuk mengikutinya ke sebuah rumah atau sebuah gedung yang kosong di daerahnya tersebut. Ternyata pas Pak Adam sesampainya di situ, ada banyak mayat atau banyak tengkorak di rumah tersebut atau di gedung tersebut. Ternyata itu semua ada perihalnya nyambung dengan dukun tersebut. Nah, pada suatu saat Pak Adam berdiri dan menengok ke belakang. Tiba-tiba dukun tersebut menghampiri Adam lalu mencekik Adam, dan akhirnya Pak Adam melawannya. Dan hal tersebut itu juga membuat dukun itu, dan pada akhirnya dukun itu kesal dan memanggil jin yang dia punya. Dan di situ Pak Adam langsung dicekik dan dinaiki ke atas tembok yang ada di gedung tersebut. Pak Adam sudah sekarat. Pak Adam dilemparkannya ke tembok. Sesampai-sampainya Pak Adam disusun berdarah di kepalanya. Dan pada akhirnya Pak Adam menyebutkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mengatakan Allahu Akbar. Dan pada akhirnya dukun itu terbakar hangus oleh petir yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala.